Hai geng, selamat datang kembali di channel Om Bigos. Di video kali ini, Om Bigos akan menceritakan alur lengkap dari sebuah film berjudul Mobius. Film garapan sutradara Kim Ki-duk ini dirilis pada tahun 2013. Film dengan rating 6,4 ini cukup kontroversial dan sempat dilarang penayangannya di negara asalnya. Namun, setelah dilakukan peninjauan, film ini akhirnya tetap ditayangkan, bahkan masuk menjadi nominasi dalam Blue Dragon Award. Secara garis besar, Mobius bercerita tentang kehidupan suatu keluarga yang hancur gara-gara rudal. Ya, rudal. Nah, buat kalian yang penasaran, rilekskan pinggul kalian, duduk santai dan Om puter dulu intronya. Film dibuka dengan berfokus pada sebuah keluarga yang terlihat nggak harmonis. Si anak sarapan seorang diri, sedangkan si ibu yang tampak depresi sedang asyik meminum anggurnya. Masalah muncul saat si ayah mencoba mengangkat telepon dari selingkuhannya. Jelas saja, kelakuannya itu mengundang amarah dari si ibu, dan terjadilah pertengkaran di antara keduanya. Sedangkan si anak tetap melanjutkan aktivitasnya tanpa memperdulikan kedua orang tuanya. Kayaknya si anak ini memang udah terbiasa melihat pertengkaran orang tuanya, makanya dia cuek aja. Di malam hari si anak yang baru pulang dari sekolah gak sengaja melihat ayahnya lagi genjot-genjotan di dalam mobil bareng selingkuhannya. Si ibu yang kebetulan lewat pun juga ikut melihatnya. Dan karena udah muak, si ibu pun langsung memecahkan kaca jendela toko milik selingkuhan suaminya. Di rumah ketika semua orang sudah terlelap, si ibu mengambil pisau yang ada di bawah patung kepala Buddha. Selanjutnya, si ibu masuk ke kamar si ayah. Perlahan ia mendekati suaminya yang sedang tertidur pulas itu. Lalu tangannya mencoba meraih rudal si ayah. Ternyata, ia berniat untuk memotong rudal tersebut. Untungnya sebelum aset berharganya terpotong, si ayah langsung terbangun. Ia menendang dan mengusir istrinya itu. Mungkin karena sudah terlalu kesal dengan lelaki, si ibu malah masuk ke kamar si anak. Di sana si anak sudah tertidur pulas setelah melakukan senam 5 jari. Dan tiba-tiba saja ia terbangun seraya berteriak kencang. Si ayah yang mendengar teriakan itu pun segera masuk ke kamar anaknya. Dan betapa terkejutnya si ayah melihat si ibu sudah membawa rudal milik anaknya. Bagongnya lagi, si ibu malah menelan rudal itu. Aduh, kayak gak ada makanan lain aja nih si ibu. Sebelum kondisi anaknya semakin parah, si ayah cepat-cepat membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, si ibu yang sudah semakin gila memilih berjalan-jalan keluar. Saat itu, si ibu melihat seorang lelaki tengah berdoa di depan patung Buddha. Ia pun mengikutinya. Di sisi lain, si ayah merasa semakin bersalah pada anaknya. Ia bahkan berniat menembak rudalnya sendiri. Tapi untungnya, niat itu ia urungkan. Sebagai gantinya, si ayah berusaha mencari informasi tentang donor rudal. Kehidupan si anak pun juga semakin menyedihkan. Di sekolah, ia dibully karena ketahuan gak punya rudal. Merasa gak tahan, si anak pun memutuskan untuk berhenti sekolah. Karena gak punya kerjaan, si anak jadi sering mampir ke toko milik selingkuhan ayahnya. Si anak ingin mencari tahu gimana caranya memuaskan nafsunya tanpa rudal. Sayangnya teman-teman sekolahnya mampir ke toko itu, dan si anak kembali dibully oleh mereka. Gak lama kemudian datanglah segerombolan pria dewasa yang bikin anak-anak nakal itu kocar-kacir. Tapi, begitu melihat keseksian si pemilik toko, para pria itu malah bergilir untuk bercocok tanam dengannya secara paksa. Bahkan si anak juga diajak ikut serta. Karena kejadian itu mereka pun ditangkap oleh polisi. Namun di kantor polisi, si ayah berusaha meyakinkan polisi kalau anaknya gak terlibat. Si ayah juga membuka celana si anak untuk membuktikan kalau anaknya nggak punya rudal. Jadi nggak mungkin si anak ikutan mantap-mantap. Tapi kelakuan si ayah justru bikin si anak malu. Si anak langsung memukul ayahnya dan si ketua geng. Karena kelakuannya itu, si anak lantas ditahan selama beberapa hari. Ketika si anak sedang tertidur di selnya, seorang narapidana lain mencoba meraba celananya. Merasa marah, si anak pun memukulnya. Sayangnya, kejadian itu dilihat oleh sipir yang kebetulan lewat. Ia pun langsung memindahkan si anak ke sel isolasi. Sementara itu, di rumahnya, si ayah masih berusaha mencari informasi tentang transplantasi rudal. Tapi, ia malah menemukan artikel yang mengatakan kalau seluruh tubuh adalah alat kelamin. Maksudnya adalah
Kalau kulit digesekkan pada batu atau benda keras lainnya, maka rasa sakitnya lama-kelamaan akan terasa seperti sedang bercocok tanam. Si ayah pun langsung mencoba membuktikannya dan ternyata berhasil. Esoknya, si ayah menyampaikan informasi yang diperolehnya itu pada si anak. Di selnya, si anak pun mencoba mempraktekannya. Si anak menggosokkan batu ke kulit tangannya hingga ia merasakan kenikmatan. Ketika sudah keluar dari penjara, si anak kembali mendatangi selingkuhan ayahnya untuk memuaskan nafsunya. Tapi, mungkin karena sudah kesel banget, wanita itu langsung menusukkan pisau di pundak si anak. Namun si anak masih belum menyerah hingga akhirnya wanita itu membisikkan sesuatu ke telinganya. Si anak juga memberitahu wanita itu bagaimana cara menggunakan pisau itu sebagai alat perangsang. Beberapa hari kemudian, wanita itu mendatangi si ketua geng yang baru keluar dari penjara. Si ketua geng lantas mengajak wanita itu untuk bercocok tanam. Tapi rupanya semua itu hanyalah rencana si wanita dan si anak. Saat ada kesempatan, si anak langsung memotong rudal pria itu dan membawanya pergi. Si ketua geng segera mengejarnya, tapi naas, rudal itu malah terlempar ke jalan dan terlindas mobil. Karena kesal, si ketua geng kembali ke toko dan marah-marah. Tapi dari belakang, si anak menusuknya. Akhirnya ia pun bernasib sama dengan si anak, yaitu menggunakan pisau itu untuk senam 5 jari. Di rumah si anak menemukan berita tentang seseorang yang berhasil melakukan transplantasi rudal. Saking senangnya, ia mengabaikan berita lain yang mengatakan kalau transplantasi itu ternyata menimbulkan banyak masalah. Singkat cerita, si anak pun melakukan transplantasi dengan rudal yang didonorkan si ayah. Tapi anehnya, ketika diminta untuk menonton film porno, rudalnya nggak bereaksi. Si anak pun mencoba melatih rudalnya dengan mengunjungi selingkuhan ayahnya. Tapi percobaan itu gagal. Suatu hari si ibu pulang dan langsung tertidur pulas. Karena kasurnya dipakai oleh si ibu, si ayah pun tidur bersama anaknya. Dan entah karena kangen atau gimana, si ibu tiba-tiba bangun dan ikut nyempil di antara si ayah dan si anak. Karena tergeser, si ayah pun terbangun. Si ibu pun membelai wajah si anak. Dan secara ajaib, rudalnya bereaksi. Semua orang pun langsung kaget. Duh, sekalinya terangsang kok malah terangsang sama ibunya sendiri sih. Si anak langsung keluar dari kamar dan pergi ke toko selingkuhan ayahnya. Ketika ia ingin mencobanya dengan wanita itu, rudalnya malah nggak bereaksi. Saat pulang si ibu mencoba membuka celana anaknya. Dan si anak kembali terangsang melihat gunung kembar ibunya. Untungnya, sebelum terjadi hal yang enggak-enggak, si ayah langsung memisahkan keduanya. Si anak mengunci di kamar, sedangkan si ibu masih setia menunggunya hingga akhirnya si anak membukakan pintu. Sementara si anak pura-pura tidur, si ibu meraba-raba kembali rudal anaknya tanpa peduli kalau suaminya mendengar dari luar. Ketika si ibu keluar dari kamar anaknya, si ayah mengambil pisau untuk memotong rudal anaknya lagi. Tapi usahanya berhasil dihentikan oleh si ibu. Kegilaan si ibu belum juga berhenti. Ia malah memakai make up dan kembali masuk ke kamar anaknya. Si ayah lagi-lagi harus memaksa si ibu keluar. Ia juga mengajak istrinya itu untuk bercocok tanam, walaupun usahanya nihil. Karena si ayah sudah menyerah, ia pun mengisi pistolnya dengan peluru. Saat si ibu akan memasuki kamar anaknya lagi, si ayah menodongkan pistol ke kepala si ibu. Kemudian samar-samar si ibu masuk ke kamar anaknya lagi. Si ayah yang sudah kehilangan kesabaran pun menembak mereka. Dan ternyata itu hanyalah mimpi si anak. Tapi ketika si anak keluar dari kamarnya, ia malah melihat orang tuanya sudah terbujur kaku. Karena syok, si anak akhirnya menembak rudalnya sendiri. Adegan kemudian berfokus pada seorang lelaki yang sedang berdoa di depan patung Buddha. Lelaki itu mirip seperti lelaki yang sempat diikuti oleh si ibu. Saat wajahnya terlihat, ternyata lelaki itu adalah si anak. Dan film pun berakhir. Secara keseluruhan, film ini dapat dikatakan cukup gila, khas film-film garapan sutradara Kim Ki-duk lainnya. Tapi terlepas dari hal itu, pesan yang ingin disampaikan sebenarnya cukup kuat, yaitu ketika nafsu telah menguasai manusia, maka segalanya akan berantakan. Dan karena film ini mengandung banyak adegan pelemah iman dan baku hantam, Om Bigo sangat menyarankan pada kalian untuk berpikir ulang kalau masih ingin menontonnya dengan keluarga. Nah, itu tadi gengs alur film untuk hari ini.
Bagi kalian yang ingin request film, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasimu untuk menikmati alur cerita film menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.